rohu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan juga kesehatan kepada kita semua. Tiada tutur kecuali rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Tiada puji kepada Allah yang Maha Suci. Dan tiada puja selain kepada Allah yang Maha Kuasa. Berkat kudrah dan iradahnya kita bisa bermuhajahah walaupun secara virtual. Namun semoga hadirnya kita dalam forum ini menjadi amalan solihan dan ilmu yang kita dapat menjadi ilman nafi'an. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 24 April 2021, kita bersama-sama dalam forum yang sama, yaitu Tabligh Am, yang mana pada kesempatan kali ini yang akan menjadi narasumbernya yaitu Hadi Nur Ramadan, yang insya Allah beliau akan membahas tentang sumbangsi santri pada Indonesia. Baik, sebelum itu untuk teman-teman sekalian dimohon untuk tetap memute suara dan untuk tetap menyimak secara seksama. Dan pada sesi terakhir acara ini, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengutarakannya. Tak perlu lama-lama lagi, kepada Ustadz Hadi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Quran dulu ya. Apa ini saya mulai? Langsung dimulai aja Ustadz. Udah ya. Baik, sudah siap ya? Baik, alhamdulillah ar-Rahman alamal Quran khalaqal insana alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna terus memberikan ini orang kita Nabi Muhammad SAW sebenarnya saran mudah-mudahan. Alhamdulillah Tabligh Am ini mengangkat sebuah tema yang saya kira sangat cukup relevan ya. Dan tidak semua orang mengerti tentang masalah sejarah Islam di Indonesia. Berbicara sejarah Islam di Indonesia, maka akan berbicara tentang peranan dan perjuangan para ulama dan para santri. Maka ketika orang, siapapun dia, tidak pernah melibatkan ulama, tidak pernah melibatkan para santri, maka dia akan menjadi manusia yang historis, manusia yang terputus dari sejarahnya.
negeri ini lahir. Negeri ini merupakan berkat dan perjuangan dari tetes darah perjuangan dari para ulama dan santri. Makanya kita cukup dihebohkan dengan peristiwa beberapa hari yang lalu yang lahir sebuah buku berjudul Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan itu merupakan sangat fatal dalam sejarah. Dan ini menandakan keteledoran, ya, stakeholder, dan ini merupakan kelalaian atau ada satu usaha, wallahu a'lam bishawab, ya. Kita dalam Ramadan ini untuk terus memantau, untuk terus dilatih bagaimana, yuk para santri, Anda jangan buta politik. Ya, Pak Nasir ini mengatakan, seorang tokoh Islam Indonesia, Pak Nasir mengatakan, ya, Anda jangan buta politik. Kalau Anda buta politik, Anda akan digilas oleh kehidupan politik. Ya, politik itu dakwah. Ya, dakwah itu adalah bagian dari yang tidak terpisahkan, ya, dalam aspek seluruh kehidupan, termasuk adalah urusan-urusan politik. Nah, oleh karena itu, salah satu yang tidak Kamus Sejarah Indonesia 1, saya baru baca, ya, sangat fatal, ya, tidak mencantumkan para perjuangan ulama dan santri. Justru yang diangkat adalah tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia. Tapi saya tidak akan bicara panjang. Saya akan berbicara hari ini bagaimana peran santri dan ulama dalam kontribusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda dan kita semuanya tentu tahu, ya, kalau anak-anak Persis pasti tahu siapa yang menggagas NKRI. Kalau anak Persis nggak tahu siapa penggagas NKRI, ya, maka ini juga menjadi generasi yang ahistoris, generasi yang terputus sejarah. Nah, para syabab, para santri, para santriwan santriwati yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ketika negara ini merdeka tahun 1945, tanggal 17 Agustus, ya, kita belum punya konsep negara pemerintahan yang katakanlah ya baru kita merdeka. Dan sebagaimana kita ketahui, negara kita adalah buah dari perjuangan para ulama Indonesia. Nanti teman-teman bisa baca, ya, sejarah pertumbuhan lahirnya Republik Indonesia. Ya, itu ada BPUPKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia. Dari situ, ya, dari 28, ya. Ya, dari 28 anggota PPKI terus menjadi beberapa orang, 12-nya adalah para ulama. 12-nya adalah para ulama. Ya, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Abdul Halim, ada Kiai Haji Ahmad Sanusi, ada Haji Agus Salim, ada Abi Kusno Cokrohyoso, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Ki Bagus Hadi Kusumo, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, mereka lah yang kemudian merumuskan negara ini, termasuk Kiai Abdul Qahar Muzakir. Ya, Abdul Qahar Muzakir. Jadi para ulama-ulama kita, ya, yang kemudian mendirikan gerakan dakwah di Indonesia, mereka mempunyai sejarah dan kontribusinya yang sangat luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Di belakang antum, ya, maksudnya di belakang saya, ini ada spanduk. Ini saya sedang membuat pesantren kader ulama. Ya, pesantren kader ulama. Jadi lulusan mualimin, lulusan aliyah, lulusan pesantren, ya, itu yuk sama-sama, ya, siapa yang ingin mau menjadi kader ulama, tempatnya di tempat sini, ya, di Depok, di Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun, ya. Karena kita harus melahirkan ulama ke depan, kita harus melahirkan ulama yang intelektual dan ulama intelektual yang berjiwa mujahid. Kita berharap ke depan, ya, lahir dari pesantren-pesantren Persis, ya, lahir sosok-sosok Ahmad Hasan, lahir Muhammad Natsir, lahir Kiai Haji Isa Ansori, lahir Kiai Abji Wahid Hashim, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan sebagainya. Ya, nah, tentu kalau ini kan bicaranya panjang, ya. Kita akan bicara tentang konteks bagaimana peran Persis, ya, dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini dicetuskan oleh Pak Natsir. Ya.
Lalu yang kedua, tatkala kita diserang oleh komunisme dan komunisme tahun 50-an menjadi sebuah kekuatan yang menjadi kekuatan keempat terbesar ya di Indonesia ya setelah NU, Masyumi, NU PNI dan PKI ya. PKI menjadi kekuatan partai terbesar. Nah, disitulah kemudian Pak Isa Ansori mendirikan Front Anti Komunis. Ya, Kiai Haji Isa Ansori, tokoh Masyumi dan tokoh Persis saat itu, ya mendirikan Front Anti Komunis Indonesia. Beliau menulis sebuah buku, itu buku yang saya baca saat itu ketika saya mualimin, judul bukunya Bahaya Merah di Indonesia. Ya, Bahaya Merah di Indonesia. Nah, buku itu memperingatkan kepada kita semua agar kita jangan pernah menjadikan komunis ya, sebagai tempat orang komunis untuk menanamkan benih-benih ya, di Republik Indonesia. Sampai kapanpun jikalau komunis ada di Republik Indonesia, kata Pak Isa Ansori, mereka menjadi pemecah belah, bahkan menghancurkan, menenggelamkan Pancasila. Jadi Pancasila itu, ini sudah selesai. Ya. Dan ini adalah buah karya ulama. Ya, PKI tidak pernah terlibat dalam penyusunan Pancasila. Karena PKI tidak setuju dengan konsep Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Baik, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin lebih panjang ya, karena waktunya juga kita kan terbatas ya. Saya ingin antum lebih banyak nanya ke saya. Ya, karena saya belum tahu siapa antum semuanya. Ya, saya ingin berbagi, menyapa antum dengan pertanyaan, dan antum bertanya, insya Allah saya akan menjawabnya. Demikian ini pengantar yang saya ingin sampaikan, sehingga saya ingin mengetahui sejauh mana teman-teman atau teman-teman belum atau penasaran apa sih yang dimaksud dengan sejarah pergerakan Islam, yang kemudian kontribusi santri ulama apa saja dan bentuknya seperti apa. Ya, so kita diskusi hari ini. Saya Hadi Nur Ramadan mengajak Anda untuk mempelajari sejarah Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Ya. Mengenai ya tadi sumbangsi, maka yang saya ketahui waktu itu ada dari santri ya, yang namanya Hizbullah dan Fisabilillah, ya, Ustaz. Ya, benar. Nah, jadi pertanyaannya, tapi saya cuma lihat dari sebuah film aja sih, Ustaz. Jadi sebuah film. Nah, boleh diterangkan, Ustaz, bagaimana Hizbullah dan Fisabilillah? Ya, baik. Makasih. Antum dari mana? Namanya siapa? Hobinya apa? Oh, nama saya Rifki dari PPI 84 Ciganitri. Oh, Hobinya ya cari-cari sesuatu yang baru sih. Wah, subhanallah ya, sesuatu yang baru ya. Ya, sejarah itu juga mempelajari satu hal yang baru. Dan ingat ya, orang yang mempelajari sejarah itu merupakan anugerah dari Allah. Karena tidak semua orang suka sejarah. Makanya generasi kita ya, Rifki dan sebagainya, generasi hari ini cepat lupa. Ya, maka untuk cara melawan lupa ya kita harus tadi apa yang tadi Rifki pertanyakan. Oke, Rifki tadi nanya tentang masalah Hizbullah dan Sabilillah. Jadi kalau Sabilillah itu adalah laskar para ulama yang saat itu dikoordinasi oleh Kiai Haji Maskur dari NU, tokoh NU. Jadi NU ini juga menggalang kekuatan bersama gerakan-gerakan dakwah, ya, yang kemudian Masyuminya zaman Jepang ya, bukan Masyumi setelah kemerdekaan. Ya. Bahkan MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia, sebuah perkumpulan federasi atau sebuah wadah pergerakan Islam di seluruh Nusantara. Di situ ada Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam, Al-Wasliyah, Al-Irsyad dan sebagainya. Mereka dari Kongres Masyumi lahir Laskar Sabilillah dan Hizbullah. Nah, kalau Hizbullah itu adalah Kiai Haji Nur Ali, ulama dari Bekasi. Nah, kemudian Laskar Sabilillah Hizbullah itu mereka melakukan training ya, pembekalan militer ke Cibarusah. Cibarusah itu perbatasan antara Bekasi, Cilengsi dan Bogor. Sekarang masih ada.
Itu tempatnya di Cibarusa dan di situ para santri-santri dilatih oleh para ulama. Nah, salah satu yang melatih adalah Pak Syafruddin Prawira Negara, lalu Muhammad Natsir dari Persis, lalu dari Gontor nih, ada nih di foto ini nih, Kiai Haji Imam Jarkasi, ya, dan para ulama-ulama lainnya. Kenapa ada Laskar Hizbullah dan Sabilillah? Karena kita, ya, negara ini belum ada, negara ini belum lahir. Maka ketika negara ini belum lahir, maka TNI itu belum ada. Ya, TNI itu belum ada. Nah, lalu kemudian Laskar Sabilillah ini, Laskar Hizbullah ini kemudian dikumpulkan yang awalnya BKR, Barisan Keamanan Rakyat oleh Kiai Haji Nur Ali, ya, oleh Kolonel Idris, oleh Kiai Haji Soleh Iskandar dan sebagainya. Lalu Kiai Haji Syamun. Bahkan para ulama-ulama itu kalau Rifki lihat sama teman-teman, mereka menjadi tentara TNI saat itu ketika Sabilillah Hizbullah melebur menjadi TNI, mereka ada yang jabatannya letnan, ada yang kolonel, seperti ada seorang ulama ya namanya Kolonel Idris. Ya, Kolonel Idris itu ulama dia, bahkan dia menulis tafsir. Lalu ada lagi Kiai Soleh Iskandar. Itu Kolonel Soleh Iskandar yang namanya diabadikan di Bogor, yang nggak jauh dari pesantren Persis 112 Bogor Utara, pendiri kampus Ibnu Holdun. Ya, itu ulama, Kiai Haji Nur Ali, ya Kiai Haji Syamun dan sebagainya. Cuma masalahnya setelah kita merdeka, para ulama-ulama ini tidak melanjutkan ke militer, karir dalam militernya. Mereka kembali ke barak perjuangannya yang awal, yaitu adalah pondok pesantren. Sehingga ini ada generasi yang terputus, ya, terputus. Nah, makanya saya sangat cukup bangga dengan pesantren-pesantren Persis. Pesantren Persis ada bela diri, baikkah itu syufu tesyukan, tipan pokan dan sebagainya. Dan itu sebagai salah satu ya cara alat bela negara. Kalau sekarang Pak Prabowo ingin memberikan pembekalan buat para pemuda pelatihan bela negara pertahanan, terlambat, ya. Bantu aja pesantren Persis ya dengan yang ada kegiatan-kegiatan bela dirinya. Makanya dulu para ulama-ulama kita ya pesantren itu diajarkan 3 hal. Yang pertama diajarkan adab, kitab, dan yang ketiga pelajaran silat. Jadi ulama-ulama santri-santri itu mereka jiwanya pemberani, syaja'ah, berani. Ya. Jangan kayak anak santri sekarang ya, ke kamar mandi aja minta dianterin. Ya. Tapi alhamdulillah di pesantren Persis nggak ada ya. Khususnya di pesantren Persis nggak ada. Saya belum menemuin tuh anak pesantren Persis. Kalau saya belum nemuin ya, atau kalau Rifki sudah nemuin, wallah alam. Ada santri minta dianterin ke kamar mandi, wah gimana ini? Gimana mau menjadi Hizbullah? Jadi itu ya. Nanti untuk Hizbullah ada bukunya itu bagus sekali. Nah, teman-teman bisa cari dan di Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun itu ada. Bukunya bagus sekali bukunya, itu perjuangan Kiai Nur Ali, Kiai Soleh Iskandar dan ulama-ulama menjadi Hizbullah. Ada bukunya, bagus sekali itu. Dan ulama-ulama dan termasuk yang melatih itu Pak Kasman Singodimejo. Makanya kalau teman-teman nanti ke Museum Peta, ya Peta itu pembela tanah air di Istana Bogor, nggak jauh dari pesantren Persis, itu ada tempat camp pelatihan. Itu waktu zaman Jepang. Jadi Jepang itu memanfaatkan laskar-laskar Indonesia untuk melawan Perang Dunia Kedua, sekaligus melawan agresi Belanda. Tetapi rakyat Laskar Indonesia juga mempunyai strategi yang saat itu mereka belajar kedisiplinan para Jepang, termasuk belajar persenjataan. Ya kan kita tahu santri itu nggak biasa megang bayonet, bom, nggak biasa megang basoka dan sebagainya. Lalu mereka ikut dalam latihan-latihan militer Jepang. Mereka memanfaatkan, dari situ mereka bisa belajar naik tank, lalu basoka, bayonet dan sebagainya. Itu ada museumnya di Museum Peta di Bogor. Sekali-kali Rifki ajak teman-temannya main ke Bogor ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi.
Silakan, ada lagi? Ini saat katanya ada yang bilang gitu. Kayak Ahmad Dahlan dan Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari itu adik kakak, Ustaz. Oh, ya. Ya katanya, tapi itu hoax. Oh, Itu hoax ya. Tapi kalau secara silsilah mereka ada sisi pertemuan dari garis terah keturunan ya. Dan yang kedua, bukan hanya dari garis terah keturunan ya. Mereka ini satu perguruan ketika belajar ke Mekah, Mekah. berguru pada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini adalah pamannya Haji Agus Salim. Alhamdulillah, Ana pernah ke kampungnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini adalah ulama Minang yang mengajarkan kitab Sahih Bukhari, mengajarkan tafsir, sekaligus mengajarkan perjuangan kepada ulama-ulama di seluruh dunia yang ingin belajar menuntut ilmu di Mekah, di Haramain. Nah, salah satunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, itu satu perguruan. Bahkan mereka sering melakukan koresponden, ada dokumentasinya. Ahmad Dahlan pernah berkoresponden dengan Hasyim Asy'ari. Makanya NU, Muhammadiyah dan organisasi itu kan sebenarnya bukan alat, bukan tujuan ya. Itu alat ya. Persis juga sebagai alat untuk memperjuangkan masyarakat Al-Qur'an As-Sunnah. Muhammadiyah sebagai salah satu alat untuk ya menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin, lalu kemudian alat untuk memberdayakan kaum mustad'afin. Nah, masyarakat kita, umat kita ini lupa Rifki. Akhirnya organisasi itu menjadi tujuan. Akhirnya dari tujuan itu kata Pak Natsir, lupa, akhirnya melahirkan asobiyah. Ya, asobiyah, fanatisme golongan. Nah, ini kita tidak boleh. Saya orang Persis, ya. Saya ngajar di pesantren Persis, tapi kita juga tidak boleh menutup diri dengan gerakan-gerakan dakwah Muhammadiyah, Al-Irsyad, ya, dan gerakan-gerakan dakwah yang lainnya. Ada kerja-kerja besar yang kita perlu melibatkan lembaga dakwah, melibatkan gerakan dakwah bukan hanya dengan Persis saja, tetapi ada gerakan-gerakan yang itu bisa di-cover oleh Persatuan Islam. Nah, inilah pentingnya kekuatan amal jama'i. Tetapi kalau kita misalkan di pesantren Persis, kita diundang oleh Muhammadiyah, ya kita juga tanpa harus kita nyebutin saya ini orang Persis, enggak. Orang Muhammadiyah tahu Ustadz Hadi itu orang Persis. Orang NU, orang FPI, ya orang HTI, orang Salafi tahu Ana ini orang Persis. Nah, tinggal bagaimana kita menyampaikan gagasan ulama-ulama Persis. Ya, Pak Natsir, Isa Ansori, Ustadz Abdurrahman, ya, Kiai Haji Komarudin Saleh, Ustadz Abdul Qadir Hasan, dan semuanya. Subhanallah. Nah, Ciganitri ini juga melahirkan ulama-ulama hebat. Ya, makanya ya lulusan Ciganitri harus melahirkan ulama-ulama yang intelektual dan ulama intelektual yang berjiwa pejuang. Ya. Makanya saran saya ya, khususnya teman-teman ya santri-santri yang di Bandung, ya kalau ingin belajar katakanlah untuk melatih mental ya, melatih jiwa struggle, ya, survive, Ana sarankan antum kuliah di Jakarta. Ya, di Jakarta nanti insya Allah lebih intens ketemu dengan anak, kita bikin kerja-kerja dakwah, kita bikin kerja-kerja peradaban, kita bikin kerja-kerja dakwah untuk kalangan milenial, agar milenial ini kenal sejarah Islam ini dengan baik. Jadi banyak tokoh politisi, ya banyak para pemimpin kita ini nggak mengenal sejarah Indonesia. Jangankan sejarah Islam Indonesia, sejarah Indonesia aja nggak ngerti loh, nggak ngerti. Kenapa? Karena para pemimpin kita ini dilatih, ya tidak ada pelatihan untuk menjadi pemimpin. Ya mereka besar lahir dari mesin politik. Nah, mesin politik ini tidak melahirkan orang yang baik kadang. Karena dalam politik ini kadang tidak ada pengkaderan secara sistematis. Apalagi kemudian demokrasi ini dibayar terlalu sangat-sangat tidak bagus dengan kekuatan uang yang luar biasa oleh kelompok-kelompok tertentu. Baik, itu silakan lain.
Mungkin Ustaz sambil menunggu yang lain. Jangan Rifki terus, yang lain coba. Coba saya lagi Ustaz, ini Siapa lagi? tentang Ahmad Hasan Ustaz. Satu lagi. Ahmad Hasan. Yang jadi latar belakang beliau untuk hijrah ke Bangil dari Bandung itu apa Ustaz? Ya, kalau Rifki dengan teman-teman santri Persis, Ustadz sarankan baca 2 buku. Ya, pertama buku yang ditulis oleh Syafiq Mukni, Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal. Yang kedua bukunya Tamar Jaya, ya, judulnya Riwayat Hidup Hasan. Ya, 2 buku ini ya menginformasikan, dan ini menjadi salah satu sumber yang sangat penting, bahwasanya kepergian Hasan dari Surabaya, bukan dari Bangil ya, dari Surabaya ke Bandung itu ingin belajar tekstil. Karena Bandung itu kan selain sebagai kota Faris van Java zaman Hindia Belanda, Bandung juga menjadi sebuah pusat tekstil. Ya, bahkan sampai sekarang juga masih sangat bertahan ya. Nah, Hasan itu ingin belajar tekstil. Ya, tambah lagi memang Hasan ini kan dia seorang pedagang yang memang jiwa keindiannya, dia keturunan dari Singapura, India, dan juga ada keturunan dari Mesir. Nah, jiwa pedagangnya itu dia ingin belajar kepada Bibi Wante. Bibi Wante itu pamannya. Bibi Wante itu bukan perempuan, laki. Bibi Wante itu ingin belajar menenun. Nah, ternyata di sana dia ketemu dengan kelompok pengajian yang diasuh oleh Kiai Haji Zamzam. Nah, Kiai Haji Zamzam dan Muhammad Yunus. Lalu kemudian mereka bergabung, dan Hasan diminta mengajar. Lambat laun Hasan akhirnya nggak balik lagi ke Surabaya. Ya. Jadi niatnya berdagang, tetapi kemudian subhanallah ya. Tetapi kemudian Hasan ini bukan hanya pedagang, dia sudah jadi ulama, dia sudah jadi ustadz. Makanya nanti kalau teman-teman baca tulisan Hasan di Singapura, alhamdulillah, anak pernah ke Singapura, ke kampungnya Hasan. Bukan Singaparna ya, Singapura. Ya, kalau Singaparna itu Tasik ya. Anak pernah ke Singapura, itu ke madrasahnya tempat Hasan. Dan memang Hasan ini kuat sekali keilmuannya. Ya, bahkan ayahnya ini juga seorang guru ngaji, sekaligus guru tulis dan wartawan di Utusan Melayu, sebuah koran yang terbit di Singapura yang menghubungkan dengan Nusantara ini. Jadi Hasan itu lahir dari keluarga yang cinta ilmu. Ya, walaupun dia pedagang. Ya, walaupun nanti teman-teman lihat Hasan ini kan usahanya macam-macam ya. Dia pernah jualan es, pernah jadi tukang ban vulkanisir kan, dan sebagainya. Tapi itu untuk menghidupinya. Karena Hasan ingin menjadi guru agama itu merdeka, tidak dibayar oleh kolonial penjajah Belanda. Dia nulis, dia mencetak ya karangannya, dan dia juga yang memasarkannya. Nah, disinilah dari Hasan kita belajar tentang kemandirian. Jadi itu Rifki bisa baca itu buku itu. Ya, dulu Ana baca buku itu waktu kelas 2 sanawiyah. Bukunya Hasan itu ya. Pokoknya kalau Rifki dapat buku itu, Ana sujud syukur. Ya, Ana sujud syukur. Ya, karena kata Hamka, membaca buku-buku yang baik seperti memberi rohani yang baik. Kita tidak akan pernah menjadi orang besar jika selama hidup tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Jadi diskusi siang kita hari ini, ya santri Persis Siganitri mendiskusikan sejarah orang-orang besar, ingin berusaha menjadi orang besar. Ya, silakan yang lain. Ini ada 19 peserta. Ya. Maksud Ana ini Ustaz, latar belakang Hasan hijrah ke Bangil dari Bandung. Oh, tadi Surabaya ke Bandung ya. Ya. Lalu kemudian apa sih ke Bangil? Ya juga sama masalah ekonomi. Ya, Hasan melakukan kalau 2 baca buku ini juga melakukan koresponden, dan Hasan ingin pindah ke Bangil juga salah satu urusan dagang. Dan subhanallah, tapi karena dia seorang ulama, ruh dakwah dimanapun itu dia tinggal, sehingga dia mengembangkan pesantren di Indonesia Timur, di daerah Bangil. Lalu dari situlah kemudian
Hasan tetap melakukan koresponden dengan Persis yang ada di Bandung dengan murid-muridnya Hasan, Ustadz Abdurrahman dan sebagainya. Dari situlah Bangil kemudian menjadi pusat mercusuar dakwah Persis sampai ke Indonesia Timur, ke NTT, ke Kupang, kemudian ke Sepeken, Madura, Bali dan seterusnya. Itu berkat santri-santri Bangil yang diasuh oleh Ustadz Hasan dan Ustadz Abdul Qadir Hasan. Jadi itu masalah juga masalah bisnis. Jadi usaha Hasan itu akhirnya tidak ada yang berhasil. Jadi Hasan itu usaha semuanya tidak ada yang berhasil. Ya, ya kalau bahasa saya kalau katakanlah gagal ya tidak juga, ya tidak berhasil lah. Tuh. Karena dia ya itulah pelajaran buat kita. Kalau kita mau menjadi seorang bisnismen harus jadi bisnismen. Ya, fokus di situ. Kalau kita ingin menjadi ulama, ya jadi ulama. Tetapi katakanlah ya untuk bertahan hidup ya silakan dengan apa yang kita bisa selama itu tidak menggadaikan agama, selama itu tidak menggadaikan dakwah dan idealisme perjuangan. Itu Rifki. Jadi masalah usaha juga yang kemudian ekonominya tidak stabil. Tapi luar biasa, Bangil itu juga dibantu oleh Salim Nabhan. Salim Nabhan ini salah satu yang membantu Persis Bangil itu Ustadz Tuan Salim Nabhan. Salim Nabhan ini seorang tokoh dari keturunan Hadramaut yang kemudian punya percetakan Salim Nabhan yang menerbitkan tafsir dan buku-buku untuk pesantren. Dia orang Surabaya, orang Al-Irsyad, termasuk Ali Harlah. Itu Rifki. Ini kalau nggak ada pertanyaan, Ustadz tutup sini. Soalnya nggak ada pertanyaan ya. Ya karena kata Imam Syafi'i, matinya ilmu ketika tidak ada muzakarah. Saya Ustadz. Ya. Kita gitu sebagai santri. Namanya dulu dong. Kan kita tak kenal maka tak sayang. Nama saya udah ada ya di bawah Muhammad Hafiz Jibril. Nah, saya kelas Jibril ya. Kelas. Sekolah di mana antum? Pesantren mana? Pesantren Ciganitri 84 PPI 84 Ciganitri. Baik. Ya, mungkin minta motivasi biar kita sebagai santri enggak mudah menyepelekan sejarah-sejarah, terutama sejarah Islam. Ya, ini cakep nih. Ini pertanyaan dari Jibril ya. Ya. Untungnya Jibril ya. Saya takutnya kalau yang nanyanya Ijroil. Ya, yang nanyanya Ijroil saya takut. Karena saya belum siap dicabut nyawa saya, ya belum banyak kader-kader dakwah yang saya siapkan ya. Alhamdulillah yang nanyanya Jibril. Syukran Jibril, makasih pertanyaannya. Pertanyaan Jibril sangat bagus, itu tentang gimana sih kita agar kita mencintai sejarah. Ya, tidak menyepelekan hal sejarah. Yang pertama Jibril hanya mempunyai 3 hal. Yang pertama Jibril punya guru. Kita ini harus punya guru, belajarnya harus punya guru. Ya, siapapun yang tidak belajar dengan guru, kata Imam Syafi'i, dia tidak akan melahirkan ya, keberkahan. Yang kedua punya buku, ya. Dan yang ketiga punya lingkungan yang membuat komunitas. Ya komunitas, kita ini harus punya komunitas. Misalkan komunitas pecinta sejarah. Ya saya punya komunitas dengan teman-teman komunitas melancong sejarah. Jadi kerjaannya komunitas itu ngelancong sejarah aja. Ya, begitu kan juga kita pasti kayak ini kan hobi cupang ya. Sekarang lagi musim cupang nih kan. Maka kan ada mentornya kan, ada mentornya, ada pimpinannya yang ngajarin nih punya cupang yang bagus. Dari situ kan punya komunitas sehingga orang cinta sama ikan cupang. Nah begitu juga. Ya, agar kita tidak menyepelekan sejarah, kita harus punya 3 hal. Kita punya guru, ya guru yang alim, guru yang berilmu, guru yang adib, beradab, dan guru yang mempunyai mujahid, yang mempunyai semangat pejuang. Karena sejarah ini bukan hanya sekedar nostalgia, tapi sejarah juga mengajarkan tentang mentalitas kita menjadi tangguh.
Imam Syafi'i mengatakan belajar sejarah itu melahirkan dua hal. Yang pertama melahirkan syaja'ah, keberanian. Jadi tidak ada orang yang belajar sejarah tidak mempunyai jiwa berani. Orang yang belajar sejarah akan mempunyai jiwa heroisme, jiwa pejuang. Dan belajar sejarah melahirkan kebijaksanaan, hikmah. Ya, orang yang belajar sejarah biasanya dia tawadu. Ya, orang yang belajar sejarah biasanya dia rendah hati, tidak merasa diri paling hebat, ya, selalu menghargai orang, ya. Dan sikapnya selalu bijaksana, arif. Makanya dengan belajar sejarah kita harus mempunyai keberanian. Ya, jangan kemudian anak santri Persis ketika disuruh maju, ya, siap Ustadz. Jangan disuruh siap maju, saya mah apa tuh? Nah itu jangan. Ya, atau ke kamar mandi, ayo ke kamar mandi, ayo malam-malam. Ke kamar mandi nggak siap, takut. Nah itu juga itu nggak belajar sejarah. Nah makanya musuh-musuh Islam ya Jibril dan para kawan-kawan, musuh-musuh Islam itu tahu kalau remaja ya itu cinta sejarah, maka akan melahirkan generasi remaja yang tangguh, generasi remaja yang kuat. Maka caranya mereka harus mereka ini musuh-musuh Islam, bagaimana remaja ini harus dijauhkan dari sejarah Islam. Ya, makanya film-film yang ada di Barat itu, karena Barat itu nggak punya pahlawan, maka dibuatlah pahlawan-pahlawan rekayasa, Iron Man, ya Batman, Superman, ya celana hijau, ya Spider-Man dan sebagainya. Itu semuanya fiktif. Ya. Ada Ninja Hattori, Ninja Jiraiya, ya film Ninja Jiraiya, Baja Hitam dan sebagainya. Itu semuanya bohong. Rambo, ya kalau Rambo, film Rambo, ya itu semuanya bohong. X-Men itu semuanya bohong. Ya. Ya makanya ya kita harus tahu siapa Muhammad Natsir, siapa Ahmad Hasan, siapa Kiai Isa Ansori. Insya Allah dengan belajar sejarah kita akan menjadi manusia yang hebat. Dan karena Al-Quran itu banyak bicara tentang sejarah. Mengapa Al-Quran bicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun? Karena kita akan berhadapan dengan tantangan penguasa yang zalim. Kenapa kemudian Allah menginformasikan tentang kisah Luqmanul Hakim? Agar kita menjadi seorang ayah yang bijaksana, seorang ayah yang kemudian mengajak anaknya untuk terus beriman pada Allah dan seterusnya. Jadi belajar sejarah itu untuk melahirkan salah satu kan belajar sejarah itu dalam Al-Quran melahirkan ibroh. Ibroh itu adalah abaroh jembatan. Jadi kita tidak akan mengetahui kita tidak akan bisa menyeberang kalau tidak ada abaroh, tidak ada jembatan. Jadi orang yang tidak belajar sejarah dia tidak tahu masa depan. Jadi ya kita tidak akan mengetahui masa depan kalau kita tidak mengetahui tentang masa lampau. Jadi itu ya Jibril punya guru, punya buku dan punya lingkungan. Baik, silakan. Yang lainnya? Sudah 42 menit Ustadz berdiskusi dengan teman-teman. Nah, jadi saran anak ya, alhamdulillah ini kabar berita ya buat antum semua. Antum bisa cari buku saya, alhamdulillah sedang proses terbit, mudah-mudahan bulan ini ya. Buku saya diterbitkan oleh Proyu Media. Ya, Proyu Media itu penerbit yang dimiliki oleh Mas Fani Rahman dan Ustadz Salim Villa. Itu judul bukunya Patah Tak Tumbuh, Hilang Tak Berganti. Kisah inspiratif Bapak NKRI Harga Mati. Itu buku buat kalangan milenial. Itu buku tentang sejarah Muhammad Natsir, perjuangan Natsir. Ya, silakan cari bukunya, diterbitkan oleh Proyu Media Yogyakarta. Baik, ini yang saya bisa sampaikan. Rizky, Jibril dan moderator. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya dari peserta 19 ini. Ya, silakan. Atau masih malu-malu bisa di chat.
sambil menunggu aja, Ustaz. Ya, baik. Ana minta alamatnya yang barusan nanya. Ana akan kirimkan buku. Ana mau kasih hadiah. Ya, yang barusan bertanya 2 orang. Ya. Karena ini apresiasi Ana untuk antum. Ya. Nanti ongkir ditanggung sendiri atau nanti terserah ya gimana ininya. Ya, kata Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, ya, sahabat sejati adalah sahabat yang pernah memberikan kita buku. Jadi antum ya selama kalau belum pernah diberikan buku, ya berarti belum punya sahabat sejati. Ya, sahabat. Nah, ya. Jadi ya. Nanti japri ke saya ya. Dan teman-teman yang tahu ingin sejarah lebih jelas, lebih jauh dan lebih dalam bisa bergabung ke like termasuk gabung di Instagram Pusdok Tamadun. Itu kegiatan saya. Pusdok Tamadun itu banyak sekali informasi tentang sejarah Islam di Indonesia dan dunia Islam. Baik, ini yang Ana bisa sampaikan kira-kira kalau tidak ada pertanyaan. Selamat terus berjuang dan ada 4 hal. Yang terakhir ya. Dalam sejarah Ibnu Khaldun mengatakan ada 4 hal. Yang pertama, generasi perintis sejarah. Ini generasi pejuang. Setelah generasi pejuang itu ada generasi pelanjut sejarah. Dan yang ketiga ada generasi penikmat sejarah. Nah, dan yang keempat summa nauzubillah jangan sampai, yaitu generasi penghancur sejarah. Nah, kita di posisi yang mana nih? Generasi pelanjut sejarah, generasi penikmat sejarah, atau generasi penghancur sejarah? Saya Hamadan, Direktur Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun, mengajak antum semuanya untuk belajar sejarah, untuk menjadi aktor sejarah. Belajar sejarah penting, tapi menjadi aktor sejarah jauh lebih penting. So semuanya, mari kita rawat Indonesia, melawan lupa. Mari kita bangun Indonesia, kita bela Indonesia dengan mempelajari sejarah Islam Indonesia dengan baik. Saya Hadi Nur Ramadan mengucapkan terima kasih dan saya bangga dengan antum-antum semua pesantren versi Ciganitri. Semoga antum menjadi pelanjut perjuangan sejarah Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Hadi yang telah memaparkan materinya. Semoga bisa menjadi amal jariah kelak. Dan tidak lupa, jazakumullah khairan kasiron juga kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti acara ini, meluangkan waktunya dan menyimak acara pertama tadi. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 bersama Ustadz Kiai Haji Amin Mukhtar dengan tema Sejarah Persatuan Islam, Corak Gerakan dan Pemikiran. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ditutup dengan doa subhanakal Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.